padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Jumat 6 Juni 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salam jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Semoga menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf jika suara saya mengganggu permenungan kita pada hari ini. Mari kita merenungkan kisah Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Pagi itu Danau Tiberias menyambut mentari dengan tenang. Angin laut menghembus pelan, seperti bisikan kasih sang guru. Dan di antara aroma ikan bakar dan debur ombak yang lembut, Yesus menatap Petrus, si murid yang pernah gagal berdiri di hadapan salib. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Sebuah pertanyaan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk membangkitkan. 3 kali menyangkal, 3 kali dipulihkan. Pertanyaan yang sama untuk kita hari ini. Pertanyaan itu bukan hanya untuk Petrus. Yesus memandang ke dalam hatimu dan hatiku, bukan dengan sorotan penuh tuduhan, tetapi dengan tatapan penuh kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan seberapa sering engkau ke gereja, seberapa banyak kau tahu tentang kitab suci, seberapa suci kau terlihat di mata dunia, tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih dari duniamu, lebih dari pengakuan orang, lebih dari lukamu, lebih dari sakitmu? Bangkit, bukan mundur. Petrus tahu ia gagal. Ia pernah menyangkal. Tapi kasih Kristus tak membuang orang begitu jauh. Bahkan tidak pernah membuang siapapun. Ia justru mengangkat, menyembuhkan, dan memberikan tugas yang kudus. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Artinya adalah, jika engkau mengasihi Tuhan, cintailah mereka yang engkau jumpai. Cintailah mereka yang tersesat. Carilah yang hilang. Dukung yang lemah. Peluk mereka yang tak tahu lagi jalan pulang. Ada sebuah contoh. Saya pernah menonton di YouTube channelnya Mary Riana, seorang public figure Katolik yang saat podcast dengan Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara yang juga seorang Katolik. Dalam podcast bersama Mary Riana, Shirley, gubernur muda dari Maluku Utara itu bersaksi. Ia melihat bagaimana anak-anak di tanahnya kehilangan arah
karena tidak ada yang menggembalakan mereka. Tidak ada yang mendengar suara tangis mereka. Tidak ada yang peduli pada mimpi mereka. Tapi Shirley, seorang gubernur, dia tidak tinggal diam. Ia kembali, ia hadir, dan ia bertindak. Kalau saya tidak kembali dan membawa harapan, siapa lagi? Katanya dalam podcast itu. Ia kembali bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai domba yang ingin menggembalakan domba-domba yang lain. Ia memperbaiki sistem pendidikan di sana. Ia bangun ruang belajar. Ia dekati mereka yang sulit percaya diri dan berkata, "Kamu bisa jadi orang besar. Tuhan belum selesai dengan hidupmu." Itulah kasih yang nyata. Kasih yang tidak tinggal di hati, tetapi bergerak di tangan dan kaki. Kasih yang tidak hanya berbicara di mulut, tetapi bergerak melangkah, menjumpai, menyapa, menyentuh, dan melakukan sesuatu untuk orang yang dikasihi. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita barangkali tidak bisa melakukan perbuatan yang sangat besar, tetapi jika kita bisa melakukan perbuatan kasih yang sekecil apapun, itu sebenarnya kita telah melakukan perintah Tuhan. Hari ini Yesus tidak sekedar bertanya, tetapi Ia menantang kita, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi sungguh-sungguh, untuk menjadi serius. Kalau kita sungguh mengasihi Dia, jangan tutup mata terhadap sesama yang luka. Jangan diam jika ada jiwa yang hilang arah. Jangan tunda untuk menggembalakan. Mulailah dari hal kecil. Peluk sahabatmu yang sedang putus asa. Dengarkan keluargamu tanpa menghakimi. Jadilah terang di tempat kerjamu. Bagikan pengharapan melalui media sosialmu, bukan sekadar keluhan, sebab kasih yang sejati harus menjadi saksi. Mari bayangkan, Yesus saat ini sedang menatapmu dan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kalau ya, jawab seperti Petrus, tapi lebih dari kata, buktikan dalam perbuatan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, maka aku siap menggembalakan. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, hari ini jadilah gembala satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati.
jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya
doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan